Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Ramadanti BP 1704078 akan menjelaskan tentang psikologi kesehatan. Menurut Matarazzo tahun 1980, psikologi kesehatan merupakan penggabungan dari pendidikan, ilmu pengetahuan dan kontribusi praktisi untuk promosi dan pemeliharaan kesehatan, pencegahan dan pengobatan penyakit, dan mengidentifikasi etiologi dan diagnosis yang berkorelasi terhadap kesehatan, penyakit, dan juga disfungsi. Sedangkan, konsep dasar dari psikologi tersebut terbagi menjadi 8, yang mana konsep dasar merupakan mengulas banyak subbab, mulai mengulas tentang sejarah psikologi, pengenalan psikologi ruang lingkup, dan manfaat mempelajari psikologi itu sendiri. Yang pertama, ada sejarah psikologi. Konsep dasar psikologi yang utama tentang sejarah psikologi dilihat dari segi sejarah. Memang, lahirnya psikologi salah satu cabang ilmu yang dikembangkan oleh filosof, di mana lahirnya psikologi hadir karena rasa munculnya pertanyaan tentang kebutuhan hidup manusia dan rasa penasaran akan akal pikiran serta tingkah laku manusia. Maka dari itu, psikologi lebih sering dikaitkan dengan kehidupan organisme manusia. Kemudian, mempelajari lebih banyak tentang perilaku, perasaan, emosi, dan apapun elemen yang dilakukan oleh manusia. Segala sesuatu yang terjadi dan dilakukan oleh manusia dikembangkan dan diteliti. Yang kedua, definisi psikologi. Istilah lamanya, psikologi sebagai ilmu jiwa. Menurut Greg, istilah psikologi diambil dari kata psyche yang berarti jiwa dalam bahasa Yunani, sedangkan logos bermakna sebagai ilmu. Terbentuknya dan kematangan ilmu psikologi ini memang tidak serta-merta begitu saja, butuh yang namanya proses dan tahapan. Hingga saat ini pun, ilmu psikologi bisa dibilang lebih matang dibandingkan berpuluh-puluh tahun sebelumnya. Proses yang panjang inilah yang melahirkan banyak definisi atau sudut pandang tentang ilmu psikologi. Yang ketiga, perbedaan jiwa dan nyawa. Selain membicarakan ruang lingkup pengertian, konsep dasar psikologi meliputi perbedaan antara jiwa dan nyawa, di mana jiwa adalah daya hidup rohaniah yang sifatnya abstrak, sekaligus berperan sebagai motorik kegiatan yang akan dilakukan. Tentu saja apa yang dilakukan semuanya hasil dari proses belajar. Sedangkan nyawa sebagai daya jasmaniah yang bergantung pada hidup jasmani yang kemudian menimbulkan perbuatan badaniah yang juga ditimbulkan lewat belajar juga. Hanya saja terbentuknya yang berbeda. Jika proses belajar pada jiwa karena kondisi jasmani, rohaniah, dan sosial, maka pada nyawa proses belajarnya dipengaruhi oleh insting, nafsu, dan refleks. Yang keempat, objek psikologi. Tidak dapat dipungkiri bahwa saat mempelajari psikologi, selain mengenal konsep dasar psikologi, juga akan mempelajari objek dari psikologi tersebut. Objek psikologi ini mempelajari gejala yang nanti akan menimbulkan perilaku. Objek psikologi inilah nantinya akan dibagi menjadi beberapa klasifikasi. Yang pertama, gejala pengenalan atau kognitif yang akan mempelajari tentang pengamatan, fantasi, tanggapan, ingatan, kecerdasan, asosiasi, dan berpikir. Kedua, gejala perasaan atau yang disebut dengan afektif. Gejala afektif ini pun akan dibagi menjadi dua, yaitu perasaan jasmaniah dan perasaan rohaniah. Yang ketiga, gejala kehendak atau psikomotor juga akan terbagi menjadi beberapa sub seperti motif. Yang kelima, manfaat mempelajari psikologi. Psikologi ini juga mempunyai manfaat dalam mempelajarinya yang merupakan diantaranya menguasai dan mempelajari tentang gejala jiwa, mempelajari tingkah laku manusia secara umum dan secara khusus. Manfaat mempelajari psikologi ini yaitu ada manfaat psikologi teoritis, yaitu salah satu ilmu yang tidak hanya mempelajari kejiwaan dan mempelajari gejala seseorang saja, tetapi ia juga mengkomparasikan dengan pengertian ilmiah ilmu murni guna menambah pengayaan ilmu.
Sedangkan manfaat psikologi praktis, manfaat yang akan dirasakan lebih terasa karena ada praktek langsung dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keenam ada ruang lingkup psikologi. Ruang lingkupnya ini sendiri memiliki beberapa poin. Di antaranya dapat dilihat dari segi objek penyelidikan yang kemudian akan dibagi menjadi dua hal. Yang pertama, psikologi umum, dan psikologi umum itu sendiri dilihat dari objeknya merupakan kegiatan seseorang dalam menjalankan aktivitas psikis. Psikologi umum ini mencoba mendefinisikan dan mengurai suatu hal yang sifatnya umum, misalnya mempelajari sifat dan kewajiban manusia orang dewasa atau sekedar mengamati perilaku orang gila, mempelajari orang mengalami abnormalitas, dan masih banyak lagi. Sedangkan ruang lingkup psikologi khusus merupakan ilmu jiwa yang mempelajari sifat khusus, misalnya ilmu yang mengamati sifat unik yang ada di dalam diri manusia. Misalnya mengamati orang berusia sekian tahun dengan jenis kelamin apa. Sebenarnya ada banyak yang termasuk ke dalam ruang lingkup psikologi khusus ini. Yang ketujuh, asas penyelidikan psikologi. Konsep dasar psikologi juga terdiri atas asas penyelidikan psikologi. Asas penyelidikan ini dibagi menjadi beberapa hal, mulai dari asas psikologi filsafat, psikologi daya, dan psikologi asosiasi. Psikologi asosiasi adalah penyelidikan yang berasaskan pada tanggapan manusia itu seperti apa dan bagaimana. Kemudian yang terakhir ada kajian psikologi. Konsep dasar psikologi yang tidak kalah penting yaitu merupakan kajian psikologi yang terdiri dari psikologi perkembangan, psikologi sosial, psikologi pendidikan, dan psikologi kepribadian dan psikologi kognitif. Kemudian sejarah perkembangan psikologi. Psikologi bermula dari konsep sederhana yang kemudian terus dikembangkan dengan pemikiran kritis oleh para ahli psikolog hingga dikenal sampai sekarang ini. Psikolog kemudian berkembang menjadi ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejiwaan dan respon tingkah laku manusia dengan lingkungannya. Berbagai macam pendapat ahli bermunculan pada zamannya sendiri sebagai suatu proses penyempurnaan konsep psikologi itu sendiri dengan disepakati dan memiliki makna yang relevan. Sejarah perkembangan psikologi dibagi menjadi beberapa periode, dari pra-berdiri psikologi hingga psikologi seperti yang kita kenal pada saat sekarang ini. Yang pertama, ada periode pra-berdirinya psikologi. Yang kedua, psikologi sebagai ilmu yang otonom. Dan yang ketiga, perkembangan psikologi modern. Nah, pada perkembangan psikologi modern ini berisi mengenai pendapat-pendapat para tokoh sejarah ilmu jiwa menjelaskan mengenai kejiwaan. Terbentuknya pun tidak terlepas dari pengaruh para tokoh-tokoh psikologi di masa lalu. Dan uraiannya dan aliran-alirannya pun ada yang strukturalisme dan fungsionalisme, behaviorisme, gestalt psikologi, psikoanalisa, humanistik psikologi, dan itu. Kemudian peran penting psikologi kesehatan. Psikologi kesehatan berperan untuk memperkirakan tingkah laku pasien karena dikhawatirkan dapat menimbulkan masalah psikis yang rumit. Dengan adanya psikologi kesehatan, maka dapat memperlihatkan kepada orang sakit bagaimana seharusnya berpikir dan bertingkah laku.